Urang Sunda geus waktuna mimpin negara. Siksa atuh anu daek, siksa atuh anu mampu urang rumuskeun babarengan. Anu katiluna punya keinginan yang kuat dari masyarakat Sunda pada saat ini untuk mengembalikan nama provinsinya dari Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan berbincang soal isu yang dalam beberapa waktu terakhir ini cukup hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, terutama di Jawa Barat nih, terkait dengan rencana Kongres Sunda 2022. Ini menarik karena ide atau keinginan atau gagasan kongres ini sudah lama sebenarnya terjadi, tapi seperti apa perkembangannya telah hadir di podcast Apa Kabar .news Ketua Pelaksana Kongres Sunda 2022 Kang Afi Taufik Hidayat. Apa kabar Kang Afi? Siap, tuhun ya. Publik bertanya-tanya, aya naon ya orang Sunda sampai ke harus kongres gitu kan, reknya negara anyar apa naon itu gitu kan. Nah, seperti apa sih Kang kongres Sunda ini, terus sudah sampai mana persiapannya dan apa yang persiapan apa yang sudah dilakukan selama ini? Itu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bisa deh Kakang Nunu udah ngabas perkawis kongres. Janten kongres ieu teh gagasana di kawitan sasi Agustus 2019. Anu gaduh gagasan teh abdi saya sendiri Afi Taufik Hidayat, kedua Andri Perkasa, ketiga Kang Nuri Ispanji, ketua AMS. Jadi pada bulan Agustus itu kami bertiga berbincang-bincang di AMS bahwa orang Sunda itu perlu konsolidasi untuk bersatu. Siapa yang harus dikonsolidasikan? Yang harus dikonsolidasikan itu adalah satu, tokoh-tokoh Kasundaan, dua, organisasi masyarakat yang berafiliasi terhadap Kasundaan. Kemudian kita hitung ada berapa organisasi, setelah kita hitung ternyata semuanya itu ada 43 organisasi. Nah, sejak saat itu dicanangkan kita perlu konsolidasi untuk bersatu, untuk menghadapi perubahan yang luar biasa di bidang peradaban, media. Juga kita akan menghadapi tahun politik yang serius, karena kita akan menghadapi pemilu tahun 2024. Namun kita mulai idenya bulan Agustus, bulan Desember kita pandemi. Nah, pleng lah. Kehalangan pandemi, terhalang oleh pandemi tersebut, kita nggak bisa konsolidasi, nggak bisa rapat, nggak boleh rapat dan lain sebagainya. Namun akhirnya pada tahun ini 2022 bulan Januari kita konsolidasi lagi, kemudian kita tetapkan agenda kongres. Agenda kongres itu satu, kita akan menetapkan bahwa orang Sunda harus maju, orang Sunda harus muncul di kancah politik di tingkat nasional. Jadi ada faktor mental, faktor psikologis yang mengharuskan orang Sunda untuk maju. Dan ternyata modal mental ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena orang Sunda teh boga adeg-adeg anu ngaranna teh cager bener pinter. Dan cager bener pinter teh cek kami mah anu membuat orang Sunda eleh di mana-mana. Nah kan teu boga konglomerat urang mah. Teu juga orang Makassar. Urang mah teu boga konglomerat juga. Jadi cager, bager, pinter ngan teu beunghar. Teu boga naon, tidak punya kekuatan politik. Hiji-hiji acan, tidak ada satupun orang Sunda anu jadi ketua partai. Orang Sunda. Faktor mental itu kudu diubah. Naon itu diubah kunaon? Nah, di dia ya padung dengan ada perdebatan di situ. Aya anu nusulkeun urang Sunda teh geus lah. Lain masalah cager bener pinter. Kaiji orang Sunda kudu wani. Kedua orang Sunda kudu jujur.
katilu orang Sunda kudu motekar, kaopat orang Sunda kudu perceka. Ya. Dinu kahiji wani heula, kadua jujur. Katilu motekar, kaopat perceka eta. Tapi teu cukup ku eta. Ternyata orang Sunda teh boga adeg-adeg anu tersebar luas di masyarakat dengan teu menggumpal jadi hiji adeg-adeg. Nah, ieu nu bakal diperbincangkeun ke dina kongres, adeg-adeg urang Sunda teh kudu naon atuh gitu lah kira-kira eta. Naon tah Kang? Seueur bahanna. Oke. AMS gaduh catur watak. Iya. Gitu nya. Cimane gaduh adeg-adeg nyalira. Wiranata Kusuma gaduh 12 adeg-adeg jeung tangtungan Wiranata Kusuma. Ayo atuh urang nu mana ya? Nah, karena ke depan orang Sunda harus bertarung di tengah-tengah keadaan yang sekarang luar biasa kompetitif dan lain sebagainya. Orang Sunda nu pinter loba, tapi anu jagoan mimpin gitu. Petaruh Iya. Nah, Kang, tadi kan ada kalimat menarik. Orang Sunda kudu maju. Apakah sekarang belum maju? Indikator nama seueur. Oke. Anggota DPR di Provinsi Jawa Barat gitu kan, misalnya teh. Ya memang geus tiba heula baheula mah 50%, 40% orang Sunda, yang nama geus nambahan lah 50% orang Sunda. Itu carita nama. Seharusnya ya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu orang Jawa Barat atunya. Sudah itu nama gitu. Asep, Penang, Ujang, Udin itunya gitu. Jadi faktor internal sorangan orang Sunda teh eleh gitu keok lah dulu-duluran lain. Iya. Nah, Kang, secara sosiologi, secara budaya, kira-kira kita harus mengakui kelemahan kita itu apa sih sebenarnya, Kang? Oh iya dong, ini panjang ya. Kemana? Karakter orang itu kan dibentuk ku sejarah orang anu panjang. Di zaman salaka negara nepikeun ka poe ieu urang Sunda mah boga karakter kosmopolit. Oke. Boga karakter individualistik, terbuka terhadap pengaruh luar dan lain sebagainya. Beda pisan jeung urang wetan. Nah, orang wetan lebih solid dan lain sebagainya. Candi na loba, pengaruh Hindu na loba, urang mah kosmopolit, terbuka untuk pengaruh luar. Nyata kuna naon, bagus itu. Pancasila mampu dilahirkan di sini, kenapa tidak di Jawa Tengah? Karena orang sudah terbuka pikiran anak. Artinya Bung Karno bisa mencetuskan Pancasila karena dia sekolah di sini. Kalau dia berada di Jawa Tengah atau Jawa Timur, pikirannya akan terkungkung oleh feodalisme. Apakah feodalisme Solo atau feodalisme Jogja? Tidak ada keterbukaan berpikir. Oleh karena itu Bung Karno bisa melahirkan Pancasila, bisa melahirkan Marxisme karena dia hidup, pikirannya berkembang di tanah priangan ini yang begitu terbuka. Gitu. Nah, bagaimana ada orang Sunda? Orang Sunda juga punya. Ada Otto Iskandar-Dinata, ada Marta Negara dan lain sebagainya. Kita juga banyak orang-orang pintar. Tapi pas diadukan areleh KB. Hari kecerdasannya bagus cukup gitu. Terus diadukan areleh KB. Karena sifatnya anu terbuka eta. Nah eta mantak istilah gantilah tong kahijina tong cager tapi wani gitu. Kaji wani, kedua jujur, terus perceka gitu, keempat merdeka. Nah Kang kembali ya ke Kongres Sunda. Ini Kongres Sunda ini sebuah dalam bayangan saya lah minimal ini sebuah ajang atau sebuah forum yang akan sangat strategis gitu kan, karena akan membahas persoalan-persoalan Sunda atau persoalan-persoalan Jawa Barat lah ya gitu kan. Nah, apa sih yang nanti akan dibahas menjadi agenda nanti, atau sekarang sudah mempersiapkan agenda-agenda apa untuk nanti dibahas di kongres itu? Jadi satu ada gantungan tadi atas dijelaskan. Anu kedua masalah sarakan jeung negara. Urang Sunda geus waktuna mimpin negara. Siksa atuh anu daek, siksa atuh anu mampu urang rumuskeun babarengan.
anu katiluna punya keinginan yang kuat dari masyarakat Sunda pada saat ini untuk mengembalikan nama provinsinya dari Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Nah, jadi 3 agenda itu yang akan nanti dikemukakan untuk dirumuskan bersama, untuk diputuskan di dalam kongres itu. Yang utama itu 3 tadi. Namun tentu saja di dalam acara pergulirannya nanti akan sangat tergantung dari kondisi politik yang sedang berkembang di negeri ini. Gitu ya. Seandainya kondisi politik ini berkembang sedemikian rupa sehingga harus ada materi baru, maka materi baru itu pun akan kita masukkan. Nah, termasuk ada satu materi baru yang kemarin justru muncul di dalam diskusi internal kita, yaitu ada keinginan supaya orang Sunda ini bersatu dalam sebuah wadah yang disebut dengan Forum Sunda Ngahiji. Nah kan itu kan Forum Sunda Ngahiji itu relatif ke sebuah riungan. Apakah si forum itu nanti akan dilembagakan atau seperti apa? Itu yang harus kita putuskan dalam kongres. Oke lah, orang Sunda Ngahiji gitu ya. Terus dia akan bersatu seperti apa? Iya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk organisasi apa? Apakah dalam bentuk forum atau seperti lembaga adat yang ada di Melayu dan yang ada di Dayak. Kalau di Melayu itu ada Majelis Kerapatan Adat Melayu. Kalau di Dayak itu ada Majelis Rakyat Dayak. Kalau di Papua ada Majelis Rakyat Papua. Ada yang melontarkan ide, jadi Forum Sunda Ngahiji, ya sudah kita bikin aja yang namanya Majelis Rakyat Sunda. Nah, keinginan itu cukup kuat. Cukup kuat. Terus organisasinya seperti apa? Ya orang balik deh, karena organisasi asli orang Sunda yang disebut dengan Karamaan, Karatuan, Karesian. Kira-kira gitulah. Tapi bagaimana itu nanti akan bergulir, nanti kita bicarakan sama-sama dalam kongres tersebut. Nah, itu kan apa yang disampaikan oleh Kang Afi barusan adalah kerinduan-kerinduan ya, kerinduan-kerinduan yang sebenarnya juga publik sudah lama menangkap ini gitu kan. Ya, persoalannya apakah kerinduan-kerinduan yang jadi agenda-agenda itu nanti bisa terakomodirkah? Gitu kan. Karena kenapa saya bertanya ini, karena itu tadi ada sifat orang Sunda sok paing-aing. Kira-kira kumaha kan? Jadi sebenarnya saya dalam hati kecil yang terdalam saya salut ya dengan orang Sunda. Bagi orang Sunda demokrasi itu bukan sesuatu hal yang asing. Dia tidak aneh dengan demokrasi. Ayah Tarumanagara, Selakarnagara, ayah Galuh, ayah Pakuan dan lain sebagainya. Dan itu bukan negara sentralistik seperti Majapahit. Pakuan dengan Galuh itu adalah negara konfederasi yang terdiri dari negara-negara kecil bergabung menjadi negara besar. Sifat yang demokratis ini akan kita ulang di dalam kongres itu. Jadi kita lempar saja ini kepada peserta kongres. Nanti peserta kongres akan memusyawarahkan bangunan organisasi apa yang akan kita bangun. Kita beri alternatif. Silakan kita berdebat di situ. Dan sebetulnya untuk ormas, untuk partai politik, kongres seperti itu sudah menjadi kebiasaan, suatu hal yang biasa saja gitu, wajar. Toh seandainya musyawarah mufakat tidak bisa diambil, kita juga punya prosedur voting. Gitu. Nah, Kang, nanti yang menjadi peserta kongres itu siapa saja dan bagaimana prosedurnya untuk bisa menjadi peserta kongres? Nah, jadi peserta kongres itu pertama tokoh, yang kedua organisasi massa. Nah, organisasi massa yang mana? Yang ada di Skesbangpol. Nah, di sana tuh ada organisasi perguruan silat. Perguruan silat kan ada 2 macam, ada IPSI dan PPSI. Kalau dengan IPSI kita sudah ketemu dengan mereka, sudah berdialog dengan mereka dan lain sebagainya, tinggal yang lainnya. Nah, kedua organisasi kewargian atau MENAK, organisasi kewargian itu ada 8 organisasi
Nah, di antara kewargaan itu kita sudah ketemu dengan mereka, sudah berdialog dan lain sebagainya, dan kemudian mereka setuju untuk ke dalam kongres itu. Kemudian yang lainnya organisasi Kasundaan yang lain. Organisasi Kasundaan yang lain ini adalah organisasi yang terdaftar di Kesbangpol dan kemudian mereka memiliki ADART, badan hukum ya, ada badan hukumnya, memiliki akte, memiliki AHU dan lain sebagainya. Nah, kalau dijumlahkan itu ternyata ada sekitar 43 organisasi. Nah, itu nanti masuk dalam kongres dibagi menjadi komisi A, komisi B, komisi C yang membahas tadi tiga macam itu. Nah kan ada semangat kemarin, ada pertemuan yang cukup menarik juga di Batu Jajar ya, di museum miliknya mantan Kasal Pak Ade Supandi. Di situ menarik sekali, kebetulan saya juga hadir. Di situ muncul kan pemikiran-pemikiran dan sebagainya yang intinya semua sepakat bahwa kongres ini harus terjadi, ya harus terlaksana dan lancar dan menghasilkan sesuatu yang memang berguna bagi masyarakat Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Cuma kan di situ juga ada satu tekad yang ya mungkin pengakuan ya, kalau bisa saya bilang Sunda kudu ngahiji. Emang can ngahiji ayeuna kan? Sebetulnya kalau menurut saya yang namanya kodrat manusia itu kan ada berpencar dan ada bersatu. Dia bersatu dalam sebuah momen. Dalam momen yang lain dia bisa berbeda pendapat. Apakah itu momen politik, momen pilpres, pileg dan lain sebagainya. Itu kan suatu hal yang bagi saya lumrah saja gitulah. Kira-kira. Tapi potensi ngahiji itu ada memang. Kuat sebetulnya. Kasus arteria dahlan itu kan mengagetkan kita semua. Betul. Luar biasa orang bisa teruji ya itu. Orang sudah bisa ngahiji. Iya. Apakah mesti ada kasus-kasus serupa gitu supaya orang Sunda lebih ngahiji? Apakah begitu? Karena kemarin ketika kita satukan ternyata sepuh-sepuh juga memiliki kerinduan untuk bersatu. Sebetulnya bukan kerinduan saja, tapi kenikmatan kita untuk berada dalam sebuah ruangan bersama-sama lah. Jadi hari nama kongres nya santena lah. Urang Sunda itu 1 tahun sekali panggih Patarema Rasa. Anu penting nama eta. Patarema Rasa panggih antar para tokoh dengan tokoh yang lain, antara satu organisasi dan organisasi yang lain. Rek ngobrol atuh. Kan eta kerasa urang mah nikmat ngobrol. Nah, kongres ini sudahkah mendapat katakanlah lampu hijau atau dukungan atau ya segala macam dari elemen lain, pemerintah misalnya atau DPR misalnya? Ya ini sebetulnya kerinduan semua orang Sunda ya untuk ngobrol dan lain sebagainya. Kita juga sudah audiensi dengan gubernur dan gubernur beliau bergembira ada inisiatif untuk menyelenggarakan kongres ini. Karena bergembira ya kita bersyukur suatu saat kita dengan gubernur, dengan bupati, dengan ketua DPRD ngariung ngobrol kan nikmat luar biasa. Tahu organisasi-organisasi, tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Nah, dengan para pemimpin formal di Jawa Barat sudah terkomunikasikan rencana ini, Kang? Dengan Pak Gubernur sudah. Kemudian beliau juga sudah memberikan arahan-arahan. Anu penting masih silaturahmina, sepuluh TMU tan cenu anom, tong hilap kanu sepuh kinten-kinten. Iya. Jadi rencana di Gedung Merdeka. Di Gedung Merdeka. Agenda-agenda strategis mengenai Sunda, mengenai Jawa Baratan pasti akan dimunculkan ya kan? Dimunculkan ya. Dan Pak Gubernur sendiri wanti-wanti, awas nanti kalau ada situasi nasional yang harus direspon, urang Sunda kudu ngarespon tong cicing wae gitu. Artinya itu kan respon yang positif ya dari gubernur. Bahkan beliau menginginkan supaya orang Sunda kedah ngarespon isu nasional. Apa yang ingin disampaikan Kang Hafiz selaku ketua Kongres Sunda 2022 nih ke publik? Aduh, bisa nih teh harus nama yang orang rojong sadayana margi hari paniatan mah kongres ini kita selenggarakan 1 tahun sekali. Jadi 1 tahun sekali orang Sunda ngumpul ngariung ngobrol balagunjakan dan lain sebagainya. Upami tahun ayeuna kongres painten, tahun payun mah konferensi, upami konferensi mah
menetapkan hal-hal yang sifatnya umum. Benten kongres mah keputusan politik, upami konferensi mah ngabahas segala rupi masalah peradaban, masalah kebudayaan. Langkung jero deui eta mah. Ngabongkar eusi beutina urang Sunda. Abdi hilap ya Naros. Apakah kita pernah kongres Sunda? Kongres Pemuda Sunda kantos. Iraha kan. Aduh, dah pun tadi anu apal nama SC gitu, steering committee, organizing committee. Oke. Terus lami pisan merenya? Sekitar tahun 58. Alah. 50 genap 58. Nah, artinya Kongres Sunda 2022 harus jadi kalau begitu. Kan udah lama banget ini nggak ada riungan para ya insan Sunda gitu. Tak Kongres sudah anu kahiji teh hasil nanti Unpad. Keputusan Kongres nanti yen urang Sunda kedah ngedeukeun perguruan tinggi anggon ngebajengkeun kecerdasan orang Sunda, diadakeun Universitas Pajajaran. Artinya kan dari Kongres keluar sebuah rekomendasi yang sangat strategis. Kang Afi kan kemarin di Batu Jajar itu ngumpul ya inohong-inohong yang cukup menarik lintas generasi, berbagai komponen, berbagai elemen Kasundaan. Apakah itu masuk dalam agenda Prakongres? Ya. Nah, apakah Pak Kongres yang lain juga akan dilaksanakan? Kira-kira kalau akan dilaksanakan akan seperti apa tuh Kang? Jadi ketika kita akan menyelenggarakan Kongres, maka peserta Kongres tersebut harus diajak, diraih untuk bersama-sama nanti menyelenggarakan Kongres. Prosesnya itu disebut dengan Prakongres. Okay. Salah satunya agenda Prakongres itu adalah acara kemarin, acara Sunda Ngahiji, yang diundang adalah para tokoh-tokoh Kasundahan. Bingah pisan bahwa acara itu berlangsung dengan baik, sepuh-sepuh kempal, sanes kanan gitu ya. Nanti kemudian akan ada Prakongres selanjutnya. Prakongres yang kedua adalah panitia Kongres akan mengundang 3 gubernur, 1 gubernur Jawa Barat, 2 gubernur DKI Jaya, dan kemudian ketiga perwakilan dari Banten, karena Banten sekarang udah PJS ya. Oke. Dari Banten. Jadi kita akan mengundang Pak Anies Baswedan, kemudian kita juga akan mengundang Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat. Terakhir kita akan mengundang salah satu bupati di Banten untuk berdialog menatap masa depan bagaimana, karena sudah jelas yang namanya ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan. Terus bagaimana ya nasibnya antara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dan kemudian Banten, sekaligus kedua gubernur ini dua-duanya calon presiden. Oke. Nah, oleh karena itu ya marilah presentasi di depan kita semua. Gitu. Nanti yang akan peserta acara dialog tersebut adalah peserta Kongres yang sudah kita siapkan. Itu yang Prakongres kedua akan Yang kedua di Jakarta apa tetap di Bandung? Akan diselenggarakan di Bandung. Oke. Mungkin di Hotel Homan acaranya. Itu akan diselenggarakan sekitar 25 Agustus lah. Oke.